Film yang pengen aku ceritain kali ini, alur ceritanya sedih ya guys. Aku sampai nangis nonton film ini. Film yang aku ceritain ini berjudul Wonderland, yang mengisahkan tentang orang-orang yang menggunakan layanan kecerdasan buatan bernama Wonderland. Layanan ini akan membuat seseorang bisa berkomunikasi lagi dengan orang-orang terkasih yang sudah tiada melalui layanan video call. Nah, sebenarnya orang-orang yang sudah tiada tadi bukan dihidupkan kembali, tapi dengan artificial intelligence, orang yang telah tiada tadi direkonstruksi dengan menggunakan AI, seakan-akan hidup kembali dengan ingatan, memori, dan personality yang sama seperti ketika dia itu waktu masih hidup gitu. Jadi settingan AI-nya itu sama ketika dia itu masih hidup. Jadi film ini menunjukkan bahwa ditinggalkan orang terkasih tentunya sangat menyakitkan, sampai-sampai ada layanan AI yang merekonstruksi orang-orang yang sudah tiada tadi untuk mengurangi rasa berduka keluarganya. Dan perlu teman-teman tahu, di film ini pemeran utamanya tuh ada banyak karena menceritakan tentang kisah dari masing-masing orang yang menggunakan layanan Wonderland ini. Seperti itu. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung aja. Film ini dimulai dari cerita seorang ibu yang bernama Bailey yang berlangganan layanan Wonderland sebelum meninggal untuk bisa berkomunikasi dengan putrinya yang masih kecil. Sebelum meninggalkan keluarganya, Bailey ini adalah sosok single mother dan wanita karir. Bailey ini adalah orang Cina yang bekerja sebagai manajer investasi di Korea. Putrinya dititipkan di rumah bersama dengan neneknya dan ikut tinggal bersamanya di Korea. Bailey memesan layanan Wonderland ini agar ketika dia meninggal, dia tetap bisa membersamai putrinya tumbuh meskipun melalui layanan video call saja. Setelah Bailey yang asli itu pergi ke surga, layanan Wonderland mulai berjalan. Bailey versi AI ini seperti memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu sudah tiada. Nah, si Bailey yang AI ini, dia taunya saat ini dia bekerja sebagai arkeolog. Bailey berada di bandara, berangkat ke tempat kerjanya sebagai arkeolog di negara Timur Tengah. Di bandara, dia berkenalan dengan seorang laki-laki yang hangat bernama Song Jun. Nah, di sini mereka tuh berbincang dan Bailey berkata bahwa dia akan bekerja di Timur Tengah selama 3 bulan. Di situ kemudian mereka berpisah. Bailey sudah berada di Timur Tengah dan ketika sampai di sana dia melakukan video call ke ibu dan putrinya di Korea. Ibunya tahu bahwa itu adalah Bailey versi AI, tapi putrinya tidak tahu. Putrinya tidak tahu bahwa si Bailey ini sebenarnya sudah tiada. Bailey versi AI ini berjanji akan sering menelpon putrinya yang masih kecil dan memperlihatkan hal-hal menarik yang ada di Timur Tengah. Kemudian cerita beralih ke pemeran utama lainnya, diceritakan seorang pramugari muda bernama Koo Jong In. Koo Jong In dan Park Tae Joo, pacarnya, tampak sangat gembira menghabiskan waktu bersama. Park Tae Joo yang berada di luar angkasa melakukan video call ke pacarnya untuk berkomunikasi. Emang bisa ya orang lagi ada di luar angkasa nelpon video call. Nah, ini anehnya ya. Di tempat kerjanya, Koo Jong In ini diajak rekan kerjanya untuk menonton film di akhir pekan. Koo Jong In kemudian minta izin ke pacarnya, ke Park Tae Joo. Nah, rekan kerjanya ini kaget karena ketika dikenalkan ke pacarnya si Koo Jong In, ternyata pacarnya ini adalah AI. Di akhir pekan, Koo Jong In menghabiskan waktu bersenang-senang bersama kekasih AI-nya itu melalui layanan video call Wonderland. Nah, mereka ini terlihat bahagia. Namun ternyata malam itu Koo Jong In berkunjung ke rumah sakit dan Park Tae Joo yang asli sebenarnya sedang dalam kondisi koma di rumah sakit. Kemudian cerita beralih ke pemeran utama lainnya, seorang nenek yang menerima kunjungan dari 2 agen Wonderland yang menginformasikan bahwa cucunya sudah meninggal dan memesan layanan Wonderland. Saat ini ingin melakukan video call kepada neneknya. Saat ditunjukkan cucunya versi AI yang sedang video call dan sedang berkuliah di London, neneknya sedih dan menangis karena sangat merindukan cucunya. Karena saat itu cucunya menggunakan kaos usang, jadi neneknya membelikan baju melalui fitur pembelian di Wonderland untuk cucu AI-nya. Jadi ternyata di layanan Wonderland ini tuh ada juga buat fitur untuk beli barang-barang untuk AI.
Seperti itu. Cerita beralih lagi ke kehidupan agen Wonderland yang bernama Harry yang ditelepon orang tuanya untuk menanyakan kabar dan kehidupan cintanya. Agen Wonderland ini menyatakan ke orang tuanya bahwa dirinya tuh sudah punya pacar. Nah, dia berbohong agar tidak ditanya lagi oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya seneng banget kan dan pengen mengenal pacar putrinya. Akhirnya rekan kerjanya yang juga merupakan agen dari Wonderland berpura-pura menjadi kekasih si agen tadi. Saat rekan kerjanya berkunjung ke rumahnya, ternyata kita baru mengetahui bahwa orang tuanya itu sudah meninggal sejak ia masih kecil. Orang tuanya yang video call adalah orang tua versi AI yang berkomunikasi melalui layanan Wonderland. Nah, setelah malam tiba, si agen murung karena merindukan orang tua aslinya yang sudah meninggal sejak lama. Cerita kembali ke Bailey yang sedang melihat putrinya pentas seni di sekolah. Saat malam tiba, Bailey akan membacakan dongeng sebelum tidur untuk anaknya. Dan di sela-sela pekerjaannya, Bailey selalu menelpon anaknya. Pada saat dia sedang video call anaknya, Bailey dipanggil oleh atasannya sehingga langsung mengakhiri video call. Tiba-tiba Bailey versi AI ini mengingat memorinya saat Bailey ini masih hidup saat dulu sangat sibuk mementingkan pekerjaannya. Setelah mengingat masa hidupnya dulu, dia langsung menelpon anaknya lagi. Diceritakan lagi, Koo Jong In, si pramugari, berlari-lari menuju ruangan rumah sakit tempat pacarnya dirawat. Dia sangat bahagia karena akhirnya pacar aslinya itu sudah bangun dari kondisi komanya. Dokter mengatakan bahwa akan ada gangguan syaraf yang dialami oleh pacarnya. Namun, Koo Jong In ini tetap sangat bersyukur pacarnya sudah bangun dari koma yang berkepanjangan. Gangguan syaraf ini baru terlihat saat pacarnya menuangkan air panas ke tangannya sendiri. Koo Jong In kaget dan segera mengompres tangan pacarnya itu. Selanjutnya, dua agen Wonderland mengunjungi pelanggan di rumah sakit karena memesan layanan Wonderland. Kondisi pelanggan ini sudah kritis sehingga dia memesan layanan Wonderland dan menginginkan versi AI-nya itu sedang berada di Hawaii. Pada saat pertemuan ini dijelaskan juga bahwa ternyata versi AI itu tidak mengetahui bahwa dirinya adalah AI. Jadi si AI ini nggak boleh tahu kalau dia itu bukan manusia asli. Agen Wonderland yang bernama Hyun Soo mengecek foto-foto milik pelanggan di rumah sakit tadi. Dan ternyata ada foto ibunya yang ditemukan sedang bersama si pelanggan tadi. Si agen kemudian curiga bahwa pelanggan yang dia kunjungi di rumah sakit tadi adalah ayah kandungnya yang telah meninggalkannya saat dia masih kecil. Saat sedang makan siang, dua agen Wonderland ini didatangi oleh nenek yang cucunya merupakan AI. Kemudian si nenek ini bercerita bahwa dia membelikan cucunya mobil lewat layanan belanja di Wonderland. Jadi yang tadi aku bilang ada fitur untuk beli-beli barang di layanan Wonderland, si neneknya ini beli mobil di fitur tersebut. Ya ampun, parah banget ya, ternyata cucunya itu manja banget. Agen Wonderland yang bernama Hyun Soo menghubungi AI yang dia kira adalah ayahnya yang meninggalkannya waktu kecil. Namun dia tidak menanyakan hal tersebut dan malah ingin berhubungan baik dengan ayahnya. Dan dia mengajak ayahnya itu untuk berolahraga bersama. Cerita beralih lagi ke Bailey yang sedang video call ibunya. Ia ingin membelikan ibunya kain dari Timur Tengah, tapi ibunya menutup video call karena tidak mau dan tahu bahwa Bailey yang sedang video call ini adalah AI, bukan anaknya yang asli. Bailey merasakan gelisah karena merasa ibunya bersikap aneh. Di Timur Tengah, dia bertemu lagi dengan Song Joon, lelaki yang waktu itu dia temui di bandara Korea. Cerita beralih lagi ke Koo Jong In, si pramugari yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Dia video call pacar AI-nya untuk menanyakan tempat menyimpan obatnya. Kemudian dia tidur. Saat bangun di malam hari, rumahnya penuh dengan orang-orang asing yang sedang berpesta. Ternyata pesta itu dilakukan oleh pacar aslinya. Nah, si Koo Jong In ini merasa kecewa dan merasa pacarnya yang asli tidak bersikap seperti dirinya dulu.
Kembali ke cerita keluarga Bailey, anaknya sedang menelpon Bailey. Saat itu, Bailey bilang bahwa nanti ketika anaknya sudah agak besar akan mengajak anaknya ikut ke tempat kerjanya. Neneknya marah-marah karena tahu Bailey hanyalah AI. Bilang seperti itu akan membuat anaknya itu jadi pengen ke tempat kerja ibunya. Sementara Bailey yang asli itu sebenarnya sudah tidak ada. Sementara itu, Koo Jong In yang merasa stres dengan pacarnya kemudian menghibur diri dengan pergi ke diskotik. Pulangnya dari diskotik, apartemen tempat tinggalnya mengalami kebakaran. Nah, polisi menduga ini disebabkan oleh si pacar Koo Jong In yang sedang memasak. Pacar Koo Jong In bilang bahwa itu bukan disebabkan olehnya, kebakaran itu bukan karena kesalahannya. Tapi si Koo Jong In ini tidak percaya. Nenek dan anak Bailey akan kembali pulang ke Cina, namun ketika di bandara, anak Bailey hilang karena ingin menyusul ibunya ke Timur Tengah. Neneknya menangis sambil berlari-lari di bandara mencari cucunya yang hilang. Sang nenek kemudian menelpon Bailey dan menginfokan bahwa anaknya hilang di bandara. Di bandara tersebut, si Koo Jong In pramugari menceritakan secara jujur kepada pacarnya yang asli bahwa selama ini dia menggunakan layanan Wonderland untuk merekonstruksi pacarnya itu menjadi AI karena kerinduannya kepada pacarnya. Namun hingga saat ini layanan tersebut ternyata masih digunakan. Nah, pacarnya shock ya, kaget. Kan udah ada dia, kenapa harus pakai AI gitu. Nah, karena mengetahui bahwa Koo Jong In ini ternyata merindukan dirinya yang dulu, bukan dirinya yang sekarang, akhirnya si pacarnya Koo Jong In ini marah gitu. Dia merasa kaget dan dia meninggalkan Koo Jong In. Cerita beralih ke Bailey yang mengetahui anaknya hilang. Dia menyetir untuk pulang ke Korea, namun tidak sampai keluar dari padang pasir di Timur Tengah, malah terjadi crash pada sistem Wonderland. Dan Bailey mengetahui ternyata dirinya hanyalah AI, bukan manusia. Saat terjadi crash pada sistem, Bailey bisa menelpon orang lain yang menggunakan layanan AI. Saat itu, yang mengangkat telepon dari Bailey adalah pacarnya si Koo Jong In. Pacar Koo Jong In ini kemudian menyelamatkan anak Bailey. Saat sudah bertemu dengan neneknya kembali, sang cucu tersebut menunggu video call dari ibunya. Ternyata Bailey sudah berada di bandara Korea. Namun mereka tidak bisa saling melihat secara langsung karena Bailey ini adalah AI, beda dimensi sama anaknya. Anaknya hanya bisa melihat dari video call. Nah, ini momennya tuh sedih banget karena saat itu Bailey bilang bahwa dirinya itu sebenarnya sudah ke surga dan anaknya harus menjadi anak yang nurut dengan neneknya, jadi anak yang sehat dan bisa menjaga diri sendiri. Nah, di situ neneknya menangis karena Bailey mengatakan bahwa dirinya yang asli sebenarnya sudah tiada. Jadi neneknya kan nggak tahu kalau si AI-nya Bailey ini ternyata tahu bahwa si Bailey ini udah meninggal. Nah, mereka saling mengungkapkan kerinduan dan kesedihannya. Di satu sisi, Koo Jong In hampir berpisah dengan pacar aslinya, namun dia teringat pada kenangan-kenangan mereka dulu. Akhirnya, Koo Jong In menyusul pacarnya dan mereka tidak jadi berpisah. Koo Jong In kemudian menghentikan layanan Wonderland karena saat ini pacarnya yang asli sudah ada di sisinya. Di akhir cerita film ini, agen Wonderland Hyun Soo video call ayahnya dan ditunjukkan pada ibunya. Ternyata benar banget bahwa AI yang meninggal tadi itu adalah ayahnya. Namun mereka sudah berdamai dengan keadaan. Nah, itu akhir dari alur film Wonderland dan ceritanya tuh menurut aku keren banget dan maknanya tuh dalam ya teman-teman. Betapa kita harus menghargai waktu yang kita habiskan bersama dengan orang-orang terkasih yang ada di dalam kehidupan kita. Itu dia teman-teman, mudah-mudahan menghibur dan menambah list film-film yang pengen teman-teman tonton. Terima kasih sudah melihat channel aku. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!